Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan bisnis proposal dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Raya Adil, kemudian ada David Fredo Barka, kemudian ada Ananjati, lalu Yeskil Heranda. Selanjutnya ada eksekutif summary, yaitu perusahaan kami bernama Aestrof yang berdiri tahun 2021. Kemudian untuk aksi sendiri berada di Soreang, Bandung, dan tipe bisnis yang kami rintis yaitu di dunia fashion. Kemudian perusahaan kami juga memiliki visi dan misi yaitu menjadikan iStop sebagai pembuat baju custom yang terkenal di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk misi terus meningkatkan kualitas produk agar semakin banyak peminat demi kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya untuk objektif sendiri yaitu meningkatkan jumlah penjualan dengan kualitas premium. Selanjutnya untuk business overview yaitu untuk mode bisnis sendiri yaitu produk layanan berupa jasa, membuat baju khusus untuk komunitas dan memiliki keunggulan seperti penggunaan bahan dengan kualitas tinggi dan tidak mudah luntur. Untuk peluang pasar yaitu menguntungkan, target audiens yaitu anak komunitas motor, sedangkan untuk ukuran pasar sendiri yaitu sedang, selalu untuk potensi pertumbuhan juga sedang. Keunggulan kompetitif kenyamanan saat digunakan, menyerap keringat, dan elegan. Lalu selanjutnya untuk market analysis, yang pertama industri overview yaitu kondisi industri. Industri fashion custom di Indonesia sedang berkembang pesat, terutama dalam segmen komunitas seperti motor olahraga dan hobi pasti. Banyak komunitas mencari identitas unik yang bisa diwujudkan dalam bentuk pakaian. Analisis persaingan, persaingan tergolong rendah karena bisnis custom masih jarang ditemui, terutama yang menawarkan kualitas premium. Untuk pulang sendiri yaitu semakin banyak komunitas baru yang terbentuk setiap tahunnya, lalu konsumen mulai menghargai personalisasi dan kualitas produk. Target pasar dari jasa yang kami tawarkan yaitu dari usia 18 sampai 45 tahun dan tingkat ekonomi menengah ke atas dengan penghasilan 5 sampai 17 juta. Analisis persaingan, persaingannya kecil dan bisnis menonjol karena banyaknya komunitas berkembang. Kemudian untuk strategi masuk pasar, yaitu dengan menjalin relasi dengan komunitas dan melalui sosial media yang dipasarkan untuk pengambilan banyak akan mendapatkan potongan harga. Untuk pembelian di atas tersebut akan mendapatkan potongan harga juga, dan untuk harga di bawah satu lusin harga normal yaitu 300.000. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada bisnis modal dan revenue stream atau model pendapatan. Ada penjualan produk, pendapatan ini diperoleh dengan cara pelanggan datang langsung ke toko ataupun melalui pemesanan secara online sesuai kemauan pelanggan. Kemudian melalui pemasaran dengan media sosial untuk menarik pelanggan supaya melakukan pemesanan sesuai kualitas yang ditawarkan. Kerjasama dengan berbagai komunitas supaya memperluas hubungan untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada aliran pendapatan, pemesanan baju oleh komunitas. Pendapatan utama berasal dari pemesanan baju yang dilakukan oleh komunitas motor. Komunitas motor akan memesan jumlah banyak sehingga diharapkan akan meningkatkan keuntungan. Lalu yang selanjutnya ada harga per unit baju juga ditentukan berdasarkan jumlah pemesanan. Semakin besar pemesanan, biasanya akan ada potongan harga. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Dalam hal ini, penjualan produk mendapatkan potongan harga ketika pemesanan minimal banyaknya yaitu satu lusin atau 12 page. Namun ketika pemesanan di bawah satu lusin dikenai biaya lebih mahal yaitu 250.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada operation plans.
Lokasi bisnis kami ada di daerah perkotaan yang terdapat banyak para komunitas motor, serta aksesnya yang mudah. Lalu ada pengembangan produk, penawaran diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu pembuatan baju dengan bahan berkualitas tinggi dan desain baju sesuai keinginan pelanggan. Lalu ada kayak partner anggota utama tim terdiri dari 2 orang yang mengelola dan memiliki peran produksi dan memasarkan dengan keahlian membuat baju sesuai apa yang konsumen inginkan, serta melakukan quality control. Tonggak sejarah bisnis. Awalnya usaha ini bergerak ketika di dalam komunitas belum memiliki identitas atau penanda sebagai pengikut, sehingga muncul ide untuk membuat usaha untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Lalu ada financial plan, persyaratan pendanaan modal yang dibutuhkan sekitar 8 juta untuk membeli bahan baju yang premium kualitasnya bagus. Ada penggunaan dana, dana akan dialokasikan untuk membeli bahan baju dan bahan untuk kebutuhan sablon, pendapatan dan pengeluaran selama 3 tahun, produksi relatif stabil dan keuntungan meningkat ketika ada komunitas baju yang terbentuk. Kemudian ada risk analysis dan mitigation. Analis risiko pada bisnis yaitu ketika adanya cacat produksi ataupun kerusakan mesin sehingga membuat kerugian di saat produksi dan menambah masa produksi. Lalu ada risiko operasional. Proporsinya mencari mitra investasi untuk modal senilai rupiah 8 juta, menawarkan ekuitas, memberikan 10-15% kepemilikan saham kepada investor bergantung pada kesepakatan. Kemudian rencana penggunaan modal, pembelian bahan baku premium, peningkatan kapasitas produksi, dan strategi pemasaran di media sosial. Kemudian ada risiko keuangan, strategi mitigasi untuk mengatasi hal ini tentunya perlu adanya sumber daya manusia sebagai quality control serta teknologi supaya pelanggan tetap puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, investment offer, permintaan pendanaan. Modal yang dibutuhkan 8 juta, tujuan untuk membeli bahan baju yang premium berkualitas bagus. Permintaan ekuitas, proposisi mencari mitra investasi untuk modal senilai 8 juta. Penawaran ekuitas memberikan 10-15% kepemilikan saham kepada investor tergantung pada kesepakatan. Rencana penggunaan modal, pemberian bahan baku premium, dan peningkatan kapasitas produk, peningkatan strategi pemasaran khususnya di media sosial. Strategi keluar, penjual saham kepada investor baru. Investor dapat menjual saham kepada investor baru seperti perusahaan modal tertentu. Strategi ini biasanya melibatkan penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan saham untuk mengalihkan modal sekaligus meraih keuntungan sambil tetap memegang bisnis beroperasi secara independen. Penjualan aset atau likuiditas bisnis. Jika perusahaan mengalami penurunan performabilitas yang dapat diperbaiki atau gagal menarik pembeli potensial, mungkin menjadi jalan terakhir untuk mengembalikan modal kepada investor. Proses ini melibatkan penjualan aset perusahaan, distribusi hasilnya kepada investor sesuai dengan struktur kepemilikan saham. Consolidation, proposisi nilai jangka panjang dalam bisnis jasa pembuatan baju bisa berfokus pada beberapa aspek utama yang meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa poin yang bisa digunakan untuk membangun proposisi nilai jangka panjang. 1. Kualitas produk konsisten. Menyediakan produk dengan kualitas bahan dan hasil jahitan yang konsisten akan menjadi landasan kepercayaan pelanggan. Proses quality control yang ketat di setiap tahap produksi memastikan bahwa produk sesuai dengan standar dan ekspektasi pelanggan. 2. Fleksibilitas dan konsumasi tinggi. Kemampuan untuk
Kemampuan untuk menyediakan layanan customization, desain, dan detail produk sesuai kebutuhan pelanggan adalah nilai tambah besar. Sehingga pelanggan dapat memiliki pakaian yang benar-benar unik sesuai keinginan mereka yang memberikan pengalaman berbeda dari layanan mass production. 3. Keberlanjutan dan ramah lingkungan. Mengintegrasi praktek rumah tangga dalam proses produksi seperti menggunakan bahan baku berkelanjutan, mengurangi limbah, atau menerapkan proses yang hemat energi. Ini bukan hanya menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan, tetapi juga menjadi nilai tambah yang relevan dalam jangka panjang karena tren keberlanjutan terus berkembang. 4. Waktu dan ketepatan pengiriman. Bisnis yang mampu mengirim produk sesuai jadwal dan cepat memenuhi permintaan pelanggan memiliki nilai lebih. Ketepatan waktu dalam pengiriman produk didukung dengan sistem manajemen yang efektif, meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan.